nggak apa-apa nggak sesuai ekspektasi diri, tapi seenggaknya orang lain tuh ngelihat kayak udah oke gitu. Perkenalkan, nama saya Alia Nur Sabina, asalnya dari Jakarta tapi ngerantau di Gresik, Jawa Timur, kuliahnya di Universitas Internasional Semen Indonesia, di program studi Desain Komunikasi Visual. Sekarang kesibukannya semester akhir kuliah, mempersiapkan tugas akhir, juga sambil freelance ilustrasi, desain juga, gitu. Oke, jadi kalau untuk motivasinya sendiri itu, karena kan gitu event besar ya setiap tahun 17 Agustusan. Biasanya setiap tahun emang saya suka ikut kontes-kontes desain gitu. Biasanya kalau nggak ilustrasi ya desain poster atau full ilustrasi, juga ada animasi juga pernah. Jadi setiap tahun emang rasanya tuh sebagai warga negara Indonesia kayak wajib banget ikut, apalagi kan ilustrator atau desainer itu kan emang kita bisa ngasih, apa namanya, karya-karya itu, ngasih pesan itu lewat karya, jadinya ikut kontes, yang bisa ikut andil lah di event 17-an gitu. Sebelum tahu mau yang dibuat apa itu, kita harus tahu masalahnya apa dulu. Jadi empati dulu ke sekitar, masalah yang bisa diambil tuh apa, karena kan emang, kita pasti ngelihat lingkungan sekitar dulu masalahnya apa. Dan karena saya kan, rantauan di Jawa Timur, dari hidup sebelumnya lama di Jakarta itu kan bedanya banyak ya, tapi yang salah satu yang paling kerasa untuk saya pengguna transportasi umum adalah di transportasi umumnya. Karena benar-benar beda banget di Jabodetabek sama di daerah Jawa Timur. Dan dari situ kayak ada rasa empati sendiri, kenapa sih kalau di sini tuh kurang bagus sepedanya, apa, harus apa gitu. Nah, dari situ saya define masalahnya tuh apa, kayak gimana, dan saya ngambil poin-poin tertentu dari permasalahan itu, sampai akhirnya saya milih poin itu untuk jadi objek di visualisasi poster. Kayak misal, di sini itu yang perlu diperhatikan itu kayak transportasi umum, bus, terus angkot, terus ada juga kereta. Di sini itu benar-benar harus di-improve lagi, karena memang susah banget ya mobilisasi di daerah Jawa Timur. Jadi saya milih ide itu tuh untuk, apa ya namanya, menunjukkan kalau memang banyak yang harus diangkat lagi, dan itu, apa, di tahun yang baru Indonesia ini tuh harus lebih memperhatikan transportasi umum selain di Jabodetabek, karena kan memang paling bagus di Jabodetabek, kalau bisa itu dicontohin di daerah-daerah lain gitu. Makanya saya di visualisasi posternya itu sendiri, saya ngambil ada budaya Jakarta juga sama daerah lain. Jadi bukan daerah Jakarta aja yang bisa dapat transportasi umum yang, apa namanya, yang baik, bagus gitu, tapi di daerah lain juga. Makanya saya menunjukkan juga kayak ada ilustrasi kebudayaan, dan juga di situ juga ada ilustrasi orang-orang kota juga. Jadi selain orang kota, juga orang pelosok tuh juga dapat transportasi umum. Makanya di situ saya juga menunjukkan kalau transportasi itu tuh sampai masuk ke desa-desa. Makanya ada Pelang Gapura Desa gitu. Untuk judulnya sendiri, saya itu judulnya itu di terakhir, karena saya fokus di visualisasi masalahnya dulu. Jadi judulnya itu sendiri juga saya mikir dari visualisasi yang udah jadi, terus saya ambil itu. Dan memang yang saya harapin itu transportasi itu mudah dan murah. Jadi makanya saya milih judul yang rima akhirnya tuh sama biar gampang diingat juga. Nah, untuk color palette-nya sendiri saya milihnya yang warm biar ngasih efek tersendiri kalau poster itu ngasih keharmonisan kalau kita tuh transportasi umum tuh bisa menyatukan kita semua gitu. Di waktu, karena kan tentang waktu untuk pengumpulan juga nggak lama ya, jadinya manajemen waktu yang pas, dan juga kan lagi skripsi juga, jadi waktu itu agak hektik mikirin idenya. Itu yang lama itu dimikirin ide, tapi untuk gambar itu cepet dan warna itu cepet, tapi untuk ide itu yang susah. Karena ide itu mahal. Kalau misalkan pengerjaannya pun mungkin cuma 2 harian, dan yang lama itu di ide, jadi sambil mikirin yang lain, jadi kayak pikirannya tuh tumpuk-tumpuk mikirin skripsi. Iya, terus mikirin ini konsepnya mau dilanjutin apa enggak, karena tadinya hampir nggak jadi, soalnya berapa jam itu coloring-nya itu belum selesai, karena
masih coloring yang mentah, belum kayak finishing dan belum dikasih judul dan lain-lain. Itu kalau nggak salah udah maghrib, kan pengumpulannya itu jam 12 malam. Itu lumayan ketar-ketir karena apa ya, pengen dilanjutin karena udah dimulai, tapi kalau telat kan sama aja gitu. Jadi waktu itu akhirnya sebisa mungkin kelihatan kalau poster itu tuh selesai. Walaupun itu sebenarnya kalau dilihat, kalau saya sendiri itu posternya banyak yang agak belum diselesaikan di beberapa objek, tapi karena saya fokusnya ke objek yang utamanya itu yang diselesain, jadi seenggaknya poster itu makul untuk dilihat, enak dilihat. Jadi nggak apa-apa nggak sesuai ekspektasi diri, tapi seenggaknya orang lain tuh ngelihat kayak udah oke gitu. Kalau tertarik dari ke desain visual itu mungkin ngalir aja ya, Kak. Mungkin dulu saya nggak suka banget gambar. Waktu SMA itu sempet nggak suka banget, tapi habis itu karena ikut ekskul seni, terus ketemu orang-orang, emang environment-nya mendukung, itu bakal ngebuat kita tuh dari nggak suka jadi suka. Karena emang kan lingkungan itu mempengaruhi banget ya. Jadi waktu itu sempet nggak suka, terus suka karena punya lingkungan yang mendukung. Jadinya waktu itu akhirnya di SMA tuh bener-bener ikut lomba terus. Mungkin temen-temenku SMA tuh sampai kayak mikir ini ke kelas cuma mau ngapain, karena emang sesering itu aku ikut lomba. Waktu itu juga sering ke luar kota juga, terus kayak sampai 2 minggu, 3 minggu itu pernah nggak masuk kelas cuma gara-gara ikut lomba desain gitu. Karena memang dari nggak suka sampai suka banget, sampai bener-bener nggak bisa lepas itu. Waktunya nggak cepet juga karena emang bertahun-tahun, apalagi ketemu coach-coach di ekskul itu yang baik-baik. Jadi emang lingkungan itu berpengaruh banget, sampai akhirnya waktu itu saya memutuskan untuk gap year untuk fokus di desain, di ilustrasi, belajar semuanya otodidak, belajar Adobe itu otodidak semuanya. Sampai akhirnya saya bisa kuliah di di DKV. Sebenarnya dari keluarga sendiri nggak dukung, cuma karena ngelihat kegigihan saya, suka banget nih sama desain visual gitu. Jadinya akhirnya dikasih kesempatan, dan untungnya saya juga dapat beasiswa full dari BUMN juga di sini. Untuk sertifikasi, saya ngambil sertifikasi Adobe Illustrator. Karena itu aplikasi yang paling lama saya pakai dari awal banget waktu saya SMA itu sampai sekarang masih saya pakai. Terus kayak impact-nya gede banget sih, ternyata teori tentang Adobe Illustrator itu banyak banget, dan saya baru bisa belajar di sertifikasi kemarin itu. Iya, karena baru pertama kali denger teorinya, karena kan selama ini cuma make tools-toolsnya kayak jadi kayak gimana, tapi untuk fungsi yang benar-benar fungsinya secara teori itu belum ngerti banget, karena emang yang dipakai juga itu aja kan, paling yang dipakai tuh pen tool dan lain-lainnya. Ternyata tuh Adobe tuh Illustrator apalagi itu toolsnya banyak banget, dan di course itu kan dijelasin satu sampai kayak ada singkatan-singkatannya juga. Mungkin di kuliah juga beberapa kali dijelasin, tapi kan nggak sedetail di course itu. Dan enaknya di sini benar-benar yang saya kan pakai bahasa Inggris juga kan, jadi kayak lebih tahu istilah-istilah yang sering dipakai juga di luar gitu. Untuk impact pastinya lebih pede, karena kan ada gelar ya ACP-nya, dan kata di prodi saya sebenarnya juga bakal ada Adobe Certification juga, cuma itu kan setelah skripsian. Tapi kan saya bisa dapet ini sebelum skripsian, itu kayak membuat saya itu lebih pede, karena selama ini kan freelance saya cuma nunjukin karya, sedangkan karya itu banyak yang lebih bagus dari saya. Apa sih yang bisa saya kasih gitu, kredibilitas klien-klien tuh ke saya itu mereka percaya kalau mereka mau kerja sama saya. Tapi dengan adanya sertifikasi itu saya bisa jadi kayak sedikit menyisipkan, kayak kalau saya tuh udah diverifikasi sama Adobe kalau bisa buat ini buat itu pakai aplikasi AI gitu. Jadi kayak lebih kredibel aja, lebih pakem, karena ada tesnya juga ya kan, ada skornya juga. Mungkin saya lebih pede kalau skill saya tuh udah ada nilainya gitu, dibanding kalau karya itu kan selera. Jadi nggak bisa dong kita ngasih karya ini mereka bilang pasti bagus, tapi kan nggak semuanya. Jadi kalau ada pakem kayak sertifikasi ini jadi lebih pede aja, Kak.
untuk bikin project-nya mungkin baru baru-baru ini sih pengen kayak jadi desainer poster film. Jadi kan akhir-akhir ini banyak banget film yang bagus-bagus ya, Indonesia juga lumayan bagus, tapi emang yang saya targetin itu yang kayak film-film Disney atau kemarin ada Wicked kan, itu posternya menurut saya kayak, ih saya kayaknya bisa deh buat poster kayak gitu. Jadi kalau emang nanti ada rezeki pengen banget desain poster film. Banyak-banyakin kontes lagi Kak, mungkin kayaknya kalau aku lihat di Instagram memang sering banget ya ada kontes desain gitu, tapi kalau saya sering banget apa namanya, itu bisa buat kita tuh lebih semangat, dan saya suka banget sama Microsoft sering ada kontes kayak gitu, dan itu tuh hari-harinya bagus banget. Kemarin saya baru melihat ada Hari Disabilitas Nasional apa Internasional, itu saya pengen ikut sih, cuma saya belum ada waktu. Cuma mungkin nanti di hari-hari lain yang benar-benar yang bisa memberikan kita apa namanya, mengangkat hari-hari besar yang perlu kita perhatikan kayak Hari Disabilitas itu, mungkin diperbanyak seperti itu biar saya bisa ikut juga. Jadi kayak orang-orang tuh bisa ikutan andil untuk menyuarakan hari-hari besar itu Kak. Mungkin itu aja sih.